Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Perhatikan bilangan-bilangan yang dibatasi oleh garis merah berikut. Jika pola bilangan tersebut diteruskan hingga n, untuk n adalah bilangan bulat positif, tentukan yang A, jumlah bilangan pada pola ke n. Coba kita amati sama-sama ya. Berarti nanti U1 ya itu sama dengan 1, yang ini aja. Nah, kemudian untuk U2 kita dapatkan dengan menjumlahkan bilangan yang dibatasi oleh garis merah yang kedua. Ya, berarti 2 ditambah 4 ditambah 2. Ya, Dek ya. Demikian seterusnya. U3 itu berarti 3 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 3 ya. Ini U4, U5, lalu ini U6 ya. Coba kita tuliskan di sini sambil kita akan berusaha untuk mengamati polanya ya. U1 sama dengan 1, kemudian U2 sama dengan 8 ya kan. 2 tambah 4 tambah 2 itu 8. Lalu U3 ini sama dengan 9 tambah 9, 18 ya kan. 18 ditambah 9, 27. Nah, kita hitung lagi U4 ya. 4 tambah 8, 12, tambah 12, 24, tambah 16, berapa? 40 ya. 40 ditambah, ini kan 20, jadinya 60 ditambah 4 sama dengan 64, dan seterusnya. Jadi sampai sini saja sebenarnya kita sudah bisa untuk menebak polanya. Ya, kita mulai dari angka 8 coba. 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3, ya kan? Lalu 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Untuk 64 ini sama dengan 4 pangkat 3. Kalau 1 ini fleksibel ya. Jadi kalau 1 ya sama dengan 1 pangkat 3. Nah, berarti di sini pangkatnya tetap, yaitu sama dengan 3. Nah, lalu untuk basisnya ini menyesuaikan dengan garis merah keberapa, kan begitu ya. Kalau U1 maka nanti basisnya sama dengan 1. Kalau U2 ya berarti nanti basisnya sama dengan 2 dan seterusnya. Maka nanti kalau yang ditanyakan itu adalah jumlah bilangan pada pola ke n. Ya, berarti pada garis merah ke n. Maka nanti rumusnya adalah UN sama dengan n pangkat 3. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya yang B. Jumlah bilangan hingga pola ke n. Nah, kata kuncinya ada di sini. Ya, jumlah bilangan hingga pola ke n. Maksudnya bagaimana? Coba kita bahas bersama-sama ya. Berarti nanti U1 ini tetap ya sama dengan 1. U1 sama dengan 1. Nah, sekarang U2 itu bukan hanya 2 ditambah 4 ditambah 2 saja, melainkan 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Karena ada kata-kata hingga di sini ya. Berarti nanti U2 itu sama dengan 9. Ya, Dek ya. Kalau 2 tambah 4 tambah 2 kan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9. Coba kita cari lagi untuk U3. Ya, berarti kalau U3 nanti ini ya kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tadi kan 27 ya kan. 27 kita tambahkan 9 yang ini. Nah, sama dengan berapa? 36. Lalu untuk U4 ya ini kalau kita jumlahkan tadi kan ketemunya 64 ya kan. Nah, 64 kita jumlah dengan 36 sama dengan 100 dan seterusnya. Nah, dari sini kita juga sudah bisa menemukan polanya. Ya enggak? Jadi kalau 1 ya, saya pakai warna hijau aja ya. 1 ini kan fleksibel. Berarti kita mulai saja dari angka 9. Kalau 9 itu kan sebenarnya 3 pangkat 2. Lalu 36 itu kan sama dengan 6 pangkat 2. 100 sama dengan 10 pangkat 2. Berarti kalau 1 ini ya 1 pangkat 2. Ya, berarti pangkatnya tetap sama dengan 2. Di sini yang berubah ya mengikuti pola tertentu itu adalah basisnya 1, 3, 6, 10. Nah, maka di sini kita akan mencoba untuk menebak ya kira-kira polanya seperti apa. Saya tuliskan di sebelah kanan sini ya. Jadi 1, lalu 3, kemudian 6, kemudian 10 dan seterusnya. Kita amati di sini dari 1 ke 3. Nah, ini kan selisihnya sama dengan 2 ya, bedanya sama dengan 2. Dari 3 ke 6 ini bedanya sama dengan 3. Dari 6 ke 10 bedanya sama dengan 4 ya, dan seterusnya. Lalu dari 2 ke 3 ini bedanya sekarang sama dengan 1. Nah,
Lalu dari 3 ke 4 ini juga sama dengan 1. Nah, artinya 1, 3, 6, 10 dan seterusnya ini membentuk yang namanya barisan aritmatika tingkat 2. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan ya yang memiliki selisih atau beda yang tetap. Yang mana kalau barisan aritmatika tingkat 2, selisih atau beda yang tetap itu didapatkan di tingkat yang kedua ya. Jadi ini adalah tingkat 1, kemudian yang ini adalah tingkat 2. Nah, di sini selisihnya sudah mulai konstan. Sebenarnya ini sudah kita bahas di video pembahasan soal nomor 2 ya kalau saya tidak salah di video sebelumnya. Nah, sehingga untuk barisan aritmatika tingkat 2 nanti rumus untuk menentukan UN itu adalah sama dengan polinomial orde 2 ya Dek ya. Jadi UN akan sama dengan AN kuadrat ya ditambah BN ditambah C. Nah, ini boleh dihafalkan. Kalau barisan aritmatika tingkat 1, maka nanti polinomial orde 1 ya, AN ditambah B. Kalau barisan aritmatika tingkat 2, maka nanti rumus untuk menentukan UN itu adalah polinomial orde 2. Jadi pangkat tertingginya di sini sama dengan 2 ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapakah A, berapakah B, dan berapakah C ya. Ini langsung saja, berarti angka 1 di sini itu akan sama dengan 2A ya Dek ya. Nah, lalu angka 2 di sini ini akan sama dengan 3A ditambah B. Nah, jadi 3A ditambah B sama dengan 2. Lalu angka 1 di sini itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C ya. Kita akan selesaikan satu persatu. Kita mulai dari persamaan yang pertama ya. 2A sama dengan 1. Jadi kalau 2A sama dengan 1, maka A-nya sama dengan setengah ya. A-nya sudah ketemu. Sekarang untuk menghitung B, kita gunakan persamaan yang kedua. 3A ditambah B sama dengan 2. Langsung ya saya masukkan, berarti 3 dikalikan setengah ditambah B sama dengan berapa? Sama dengan 2. Maka B sama dengan 2 dikurangi 3/2. Berarti nanti ini kalau kita samakan penyebut ya kan, berarti 4 dikurangi 3 dibagi 2 sama dengan 1/2. Berarti A dan B-nya sama ya, sama-sama 1/2. Lalu untuk menentukan yang C, kita gunakan persamaan yang ketiga ya, berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 1 ya kan. A-nya setengah, B-nya setengah ditambah C sama dengan 1. Setengah ditambah setengah kan sama dengan 1. Berarti nanti C-nya sama dengan 0 ya kan. Nah, maka rumus untuk menentukan UN itu adalah A berarti setengah, N kuadrat berarti setengah N kuadrat ya kan, ditambah B, B-nya setengah, kita kalikan dengan N ya, ditambah 0 karena C-nya sama dengan 0. Berarti UN itu sama dengan setengah N kuadrat ditambah setengah N. Atau nanti kalau kita sederhanakan ya, berarti ini N-nya kita keluarkan ya, kemudian setengahnya juga kita keluarkan. Jadi kita tulis di sini N/2 dalam kurung N ditambah 1. Sampai sini bisa dipahami ya. UN itu adalah barisan bilangan yang menentukan basis dari U1, U2, U3, U4 ya. Jadi 1, 3, 6, 10. Padahal di sini kan membentuk bilangan kuadrat, ya kan? Berarti kalau ditanyakan jumlah bilangan hingga pola ke n ya, maka UN yang di sini harus kita kuadratkan. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi 1, 3, 6, 10 itu kan rumusnya n/2 kali dalam kurung n+1, ya kan? Padahal kalau jumlah bilangan hingga pola ke n ini membentuk pola bilangan kuadrat ya. Maka nanti jawabannya itu adalah UN ya sama dengan, ini saya hapus dulu. Oke. Sama dengan n/2 ya, n/2 kali dalam kurung n+1 ya. Ini harus kita kuadratkan. Oke, ini jawabannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal nomor selanjutnya.